Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup dan kita akan membahasnya bersama Reswara Gian Investa. IHSG ditutup kokoh di level 6.850. Untuk membahas pergerakan IHSG dan prospek sektor otomotif, kita telah bersama Kiswoyo Adijo, Head of Investment Reswara Gian Investa. Mas Kis, selamat sore. Yes, selamat sore. Baik, ini terakhir kita lihat IHSG ditutup kokoh di level 6.850 bahkan, dan justru ini di saat COVID-19 meningkat. Artinya apa faktor yang bisa membuat investor ini merasa percaya diri untuk tetap masuk ke pasar begitu? Sentimen apa juga yang perlu diwaspadai atau diperhatikan oleh para pelaku pasar? Jadi selalu saya ingatkan IHSG itu adalah gambaran 6 bulan ekonomi Indonesia. Jadi kita tidak melihat untuk gambaran besok, minggu depan, bulan depan, tapi 6 bulan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita semua yakin bahwa kondisi ekonomi Indonesia 6 bulan ke depan akan lebih baik daripada saat ini, orang akan rame-rame beli saham. Ketika orang rame-rame beli saham, otomatis IHSG-nya akan naikkan, begitu gambarnya. Kebalikannya, kalau misalnya orang nggak yakin ekonomi Indonesia, artinya 6 bulan depan bakal lebih merosot, ya otomatis orang pada jual saham. Nah, otomatis IHSG akan turun. Jadi memang kalau kita lihat IHSG high sepanjang masanya ada di level 6874. Hari ini sudah 6850. Kayaknya minggu ini akan bikin new high lagi. Dan yang terdekat 6.900, ya syukur-syukur bisa bablas sampai 7.000. Tapi mungkin minggu ini 6950 lah. 6950 baru setelah itu ke arah 7.000. Jadi selalu saya katakan ini memang arah IHSG masih aman ke arah 7.000. Lalu setelah 7.000 semoga masih lanjut ke arah 7.200 seperti itu, sebelum ada koreksi yang cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat memang Omicron lagi naik ya, tinggi Omicron, tapi gini, ingat kasus awal corona yang meledak pertama kali, IHSG jatuh dalam, gitu kan. Tapi waktu yang Juli Agustus tahun kemarin yang serangan Delta gelombang kedua, itu pada tingkat keparahannya kan lebih parah ya. Tapi IHSG-nya sideways. Karena orang sudah melihat, oh yang dulu corona begini-begini aja, akhirnya setelah corona lockdown atau penghentian ekonomi, ya ujung-ujungnya ekonomi bisa bangkit kan. Nah makanya ketika serangan Delta yang lebih parah pun, orang sudah melihatnya, ini hanya sementara. Jadi IHSG-nya baru sideways. Saat ini Omicron menyebarnya lebih cepat, tapi ternyata ya ini makanya kan Menteri Kesehatan bilang mungkin minggu depan dan minggu depannya lagi adalah puncaknya. Dan diharapkan tingkat kematiannya lebih rendah. Terus juga tingkat keterisian rumah sakitnya juga masih tidak sepenuh Delta gitu ya. Sehingga orang-orang sudah yakin bahwa oke lah, ini ekonomi nanti sehabis Omicron pasti kayak dulu lah, masih bisa bangkit lagi gitu kan. Karena memang kemarin sebelum Omicron menyerbu, sebelum Omicron masuk itu kita lihat ekonomi sudah mulai pulih banget gitu ya. Kalau kita lihat istilahnya jalan tol udah macet, udah ramai juga, mal-mal sudah mulai terisi penuh kemarin. COVID tidak menguasai pasar begitu artinya ya, karena tidak terlalu signifikan juga membuat pasar atau membuat IHSG kita melemah begitu. Baik, ini perbankan masih kontributif tidak pada penguatan IHSG untuk saat ini, khususnya untuk penutupan sepanjang hari ini, dan melihat optimisme pasar sendiri terhadap emiten perbankan seperti apa? Pasti, karena kalau kita lihat motor penggerak IHSG itu pertama yang nomor satunya yang bobotnya besar itu ada BRI dan BCA. Lalu setelah itu yang di bawahnya BRI BCA itu ada Telkom, lalu setelah itu di bawahnya lagi ada 3, itu ada Bank Mandiri, BBNI dan Astra Internasional. Memang kalau kita lihat dari 6 penggerak ini, Astra Internasional yang tergolong lambat, jadi artinya 5 yang lain dari BRI, BCA, Mandiri, BBNI sampai Telkom pun sudah berada agak atas. Itu kalau lihat grafiknya itu mereka sudah di atas kembali dan mendekati atas-atasnya lagi gitu ya, udah bentuknya double top. Tapi kok Astra masih jauh di bawah ini posisi saat ini. Jadi memang kalau kita Astra Internasional itu yang paling menarik karena harusnya dia bergerak di atas level 6.000. Syukur-syukur bisa kembali ke arah 6.300. Jadi dari 6 saham penggerak IHSG yang bobotnya besar ini Astra Internasional saya bilangnya sangat-sangat menarik banget. Karena dia masih di bawah. Padahal kita tahu penjualan mobil mereka tahun kemarin itu jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya lagi. Yang bulan Januari kemarin juga lebih baik dibandingkan dengan Januari tahun kemarin. Jadi sebetulnya saya bilang sentimennya positif, cuma memang belum terrefleksi di harga sahamnya. Jadi menunggu waktu sajalah untuk kenaikan harga saham Astra Internasional. Baik, ini sudah berbicara menyinggung Astra tadi. Kalau kita bicara soal otomotif gitu, penjualan mobil ini sempat turun juga secara bulanan. Tapi kalau melihat sektor otomotifnya sendiri dengan adanya relaksasi pajak atau relaksasi PPNBM ini seperti apa sentimen pasar melihat saham-saham atau
saham-saham otomotif begitu, Mas Kis? Ini pasti sangat akan mendorong penjualan mereka karena terbukti di akhir tahun kemarin ketika masih ada pengurangan pajak mobil baru, itu penjualan mobil akan meningkat dan diharapkan juga ini dari awal tahun sampai pertengahan tahun mungkin akan menggenjot lagi penjualan mereka. Apalagi nanti setelah misalnya Omicron ini mereda, jadi memang untungnya adalah Omicron munculnya di saat-saat ini karena kita 2 bulan 3 bulan lagi kan kita akan menjelang puasa dan Lebaran. Bagaimanapun juga puncak konsumsi Indonesia itu adalah nomor satunya di Lebaran, nomor 2-nya di libur Natal tahun baru, dan itu adalah puncak pertumbuhan ekonomi Indonesia karena pertumbuhan ekonomi Indonesia kan disokong oleh konsumsi domestik. Nah, biasanya kalau Lebaran itu kan identik dengan mudik. Nah, otomatis itu akan membutuhkan mobil biasanya. Ya mereka pamer lah istilahnya ke pulang kampung itu dengan motor baru, mobil gitu baru, ya. begitu kan. Jadi ada pembelian begitu terhadap kendaraan baru. Betul. Jadi diharapkan penjualan akan meningkat sih. Makanya saya bilang prospeknya menarik sekali lah untuk Astra International. Oke, baik. Dan selain Astra, kalau kita lihat dari penjualan mobilnya, ini apakah Toyota juga masih akan menjadi primadona sebagai penguasa pasar? Karena kalau kita lihat ada saingannya, ada Mitsubishi ataupun ada Daihatsu, ini rasanya jumlah penjualan ini cukup jauh untuk mengejar Toyota. Semenarik apa untuk Toyota saat ini? Memang sampai saat ini penjualan mobil masih didominasi oleh Toyota. Jadi kalau kita lihat di Indonesia itu nomor 1 Toyota, nomor 2-nya adalah Honda gitu kan ya. Tapi memang kebetulan Toyota itu adalah grupnya Astra. Jadi di Astra itu andalannya memang dari Toyota, yang kedua adalah Daihatsu. Dan memang yang unik itu adalah sebenarnya Daihatsu. Karena Daihatsu kita itu adalah yang terbesar di dunia. Jadi kalau kita bicara skala global, Toyota itu mungkin bukan hanya Indonesia andalannya. Tapi kalau kita bicara perusahaan Daihatsu, itu 70% itu disumbang oleh Indonesia. Makanya Daihatsu kan punya pusat riset di Kerawang. Itu sampai ada mobil LCGC itu joinan sama Toyota. Jadi yang punya pusat risetnya Daihatsu, Toyota bilang ya sudah, kamu keluarin mobil LCGC dengan riset baru kan harga lebih murah karena made in lokal kan, saya desain lokal. Saya ikut ngambil gitu lisensinya. Jadi mobil kembar, satu merek Daihatsu, satu merek Toyota sebetulnya ya cuma beda dikit-dikit gitu kan. Dalamannya sih hampir sama lah sebagian besar. Ya itulah karena memang mereka berdua itu penguasa pasarnya di Indonesia. Nomor 1 tetap Toyota, Daihatsu nomor 3. Cuma memang ya saya bilang tadi Daihatsu itu mengandalkan Indonesia untuk di seluruh dunia. 70% itu Daihatsu itu dari Indonesia karena di Eropa Amerika Daihatsu nggak laku. Jadi di Indonesia. Tapi kalau Toyota nggak. Di Eropa dan Amerika Toyota memang laku. Jadi memang Toyota tetap nomor 1 sebetulnya. Toyota tetap nomor 1 jadinya ya. Baik, Mas Kis, ini kalau melihat perkembangan fundamental dan juga PPNBM, di mana PPNBM ini juga ada beberapa periode begitu ya. Ada periode pertama Januari Maret, April Juni dan juga Juli September 2022. Bagaimana Anda merekomendasikan melihat saham ASI dan juga Auto begitu karena kalau melihat periode dari PPNBM ini karena sepertinya juga cukup mempengaruhi penjualan mobil begitu. Kalau Auto itu memang anaknya Astra, tapi bidangnya dia otomotifnya adalah untuk komponen suku cadang. Jadi memang dia pertama kalau kita lihat dari gerakan sahamnya dia tidak termasuk blue chip, likuiditasnya juga kecil ya. Jadi terus juga dia masih kurang terdorong lah. Jadi yang terkena efek positif dari pengurangan pajak mobil baru itu ya sebetulnya di Astra International ya. Karena baru juga mobil barunya produksinya tetap sebagian besar itu dari Astra Internationalnya gitu. Mempraktikkan memang ada sebagian suku cadang dibikin oleh Astra Autopart gitu. Jadi tetap yang sebetulnya menarik adalah di Astra International. Seperti yang saya bilang dari dia juga salah satu penggerak ISG yang cukup besar bobotnya dan harganya masih di bawah dibandingkan dengan 5 yang lain. Jadi saya bilang ini harusnya Astra International bisa bergerak di atas 6.000, bahkan mungkin tahun ini harusnya bisa bergerak sampai ke arah 6.500. Jadi peluang chance-nya itu memang kenaikan persentasenya besar banget sih untuk Astra International. Memang ini lagi lambat lah di bawah. Jadi mungkin orang-orang lagi pada bosan juga gitu kan. Kok ini blue chip yang paling lemot gitu ya. Tapi ya potensi paling besar di sini. Dan jangan lupa setiap ini kan sebenarnya udah tutup buku nih, lagi proses audit mungkin. Akan ada laporan keuangan tahunan tahun 2021 keluar. Dan kayaknya profitnya bakal gede karena memang Astra International itu sekitar 51%-an lebih itu dari otomotif. Itu kemarin datanya bagus. Sisanya kan ada anak masnya itu adalah pertama dari UNTR, itu harga call-nya juga naik, penjualan alat beratnya juga terbukti naik. Yang ketiga adalah ada Astra Argo Lestari, harga CPO juga tahun kemarin naik. Jadi otomatis kayaknya net profit Astra ini naik tinggi dan biasanya Astra International itu royal bagi dividen, biasanya antara 30-40% dari net profitnya. Sehingga nanti setelah keluar publikasi laporan keuangan, nah itu biasanya akan ada RPS dalam waktu sekitar 2 bulanan ya untuk kelas Astra itu biasanya 2 bulanan.
setelah itu biasanya di RUPS akan diumumkan akan bagi dividen berapa. Nah itu akan menjadi sangat menarik karena pada saat net profit naik, otomatis dividennya juga akan ikut naik. Karena Astra salah satu yang royal gitu bagi dividen. Iya Mas Kis. Untuk harga dari ASI sendiri, prediksi Anda atau target harga untuk ASI ini ada di rentang berapa begitu? Targetnya antara 6.000 sampai 6.500 kalau kita bicara sampai akhir tahun ini ya. Kalau kita bicara sampai akhir tahun ini 6.000 sampai 6.500. Jadi minimal 6.000 lah untuk tahun ini. Itu harusnya sih bisa dilewatin lah. Baik. Terakhir mungkin rekomendasi saham trading untuk buy besok apa saja Mas Kis dari Anda? Kalau untuk besok saya tetap ya pertama rekomendasi Astra karena itu Astra, yang masih bawah, Astra ya, baik. Masih di bawah. Terus kalau kita lihat memang ini ada sedikit BCA itu menarik juga karena itu penggerak IHSG yang cukup besar ya. Jadi BCA itu ada harga high sepanjang masanya tahun kemarin 8250. Dan ingat BCA itu selalu menembus bikin new high baru. Jadi kalau high tahun kemarin 8250, tahun ini dia akan bikin high yang lebih tinggi lagi. Dan posisinya dari sekarang 7.900. Jadi saya lihat ini nanti kayaknya BCA kalau sudah mulai mendekati harga 8.000 ke atas, dia pasti akan loncat nanti langsung 8250 tertembus. Jadi mungkin BCA nanti kalau ada koreksi boleh beli. Terus yang berikutnya ini adalah Telkom dan Astra itu harga hampir sama. Jadi ibaratnya saya bilang ini mereka berdua balapan siapa yang duluan menuju level 4.500, lalu setelah itu 4.800. Kalau Bank Mandiri dan BBRI balapannya adalah level pertama 8.000, lalu setelah itu ke 9.000 gitu. Untuk Mandiri sama BBRI. Gitu. Baik, masih didominasi juga dari perbankan dan juga Astra. Baik, terima kasih untuk informasi dan analisisnya Mas Kiswoyo Adijo, Head of Investment Raswara Gian Investa telah bergabung bersama kami. Salam sehat. Oke, thank you.